Surga dunia, ramai-ramai menikmati puncak kenikmatan di taman surga. Inilah kenikmatan surga dunia yang hakiki menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqud dzikri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di dunia ini ada taman-taman surga. Sehingga beliau bersabda, idza marartum bi riyadil jannah, apabila telah melewati oleh kalian biriyadil jannati, pada taman surga, farta'u, maka ikutlah ramai-ramai, ikut meramaikannya, ikut nimbrung di dalamnya oleh kalian semua. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaqud dzikri, yaitu tempat-tempat zikir kepada Allah, tempat-tempat menuntut ilmunya Allah. Setiap tempat yang digunakan untuk mempelajari ilmunya Allah, ingat, zikir kepada Allah disebut sebagai taman-taman surga. Yang namanya taman surga itu sangat indah, sangat sejuk, menyenangkan. Tetapi aneh jika ada orang yang diajak ngaji tidak betah. Ini aneh, berarti bukan taman surga. Taman surga bagi orang-orang yang memang belum diberikan kewarasan adalah tempat-tempat maksiat. Sedangkan orang-orang yang diberikan akal yang waras oleh Allah, taman surganya adalah tempat-tempat pengajian. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan hubana hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3510. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Mastama'a, tidaklah berkumpul qaumun oleh suatu kaum, fi baitin, di dalam suatu rumah, min buyutillahi ta'ala, dari beberapa rumah-rumahnya Allah Ta'ala di dunia ini. Yatluna kitaballahi, yang membaca oleh mereka kitaballahi, pada kitabnya Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari oleh mereka di antara mereka. Illa nazalat, kecuali akan turun alaihim, kepada mereka, as-sakinatu, oleh ketenangan. Wa ghasyiyat, dan akan menyelimuti hum, pada mereka, ar-rahmatu, oleh rahmat kasih sayangnya Allah. Wa haffathumul malaikatu, dan akan mengikuti, akan mengelilingi hum, pada mereka, al-malaikatu, oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di tengah-tengah makhluk yang ada di sisinya Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah keutamaan orang-orang yang berkumpul mempelajari kitab-kitab Allah, mempelajari ilmunya Allah. Setiap orang yang berkumpul, entah itu kumpulnya di dunia nyata maupun di dunia maya, maka sama. Siapapun orang yang mau berkumpul membahas ilmunya Allah, disitulah tempat kenikmatan. Oleh sebab itu, mari kita ramaikan setiap konten-konten video yang membahas tentang ilmunya Allah. Karena disitulah taman-taman surga. Kita nikmati berbagai macam kenikmatan di taman surga, surga dunia. Nah, bagi orang-orang yang, mohon maaf, yang belum memahami tentang hakikat kehidupan, surga dunia adalah masalah rancang. Nah ini, padahal surga dunia adalah surga di mana roh manusia, jiwa manusia itu merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman. Ketenangan, kedamaian, ketentraman menyelimutinya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang memang tempat kebahagiaannya adalah majelis-majelis ilmu. Jika ada manusia yang memang tempat hiburannya adalah majelis-majelis ilmu, maka sungguh beruntunglah dia.
Berbeda dengan orang yang tempat-tempat hiburannya adalah tempat-tempat maksiat. Ini Masya Allah, ciri-ciri orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Yang jauh dari rahmatnya Allah adalah orang-orang yang menganggap hiburannya adalah tempat-tempat maksiat. Sedangkan bagi orang-orang yang benar-benar bisa merasakan manisnya iman, maka tempat hiburannya adalah taman-taman surga. Taman surga, yang namanya taman surga berarti kan sejuk, sehingga orang yang ikut pengajian terbiasa, terbuai dengan rasa ngantuk. Orang yang ikut pengajian ngantuk itu biasa karena nikmatnya Allah. Berbeda dengan orang yang memang tatkala melakukan kemaksiatan kemudian dia ngantuk, ini jarang. Orang yang melakukan kemaksiatan itu biasanya melek, betah melek, karena memang di situ jauh dari rahmatnya Allah. Sehingga banyak terjadi pertikaian. Hawanya panas, terasa panas sekali karena jauh dari rahmatnya Allah. Nah, hadis yang kedua ini adalah riwayat Imam Muslim nomor hadis 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari budayakan bagi setiap muslim Indonesia konten-konten pengajian diramaikan. Kita menikmati surga dunia. Surga dunia itu ya pengajian. Tempat pengajian disebut Riyadul Jannah. Riyadul Jannah adalah taman surga. Nah, yang namanya taman surga itu indah. Indah bagi orang yang memang bisa merasakan manisnya iman. Namun bagi orang yang di dalam tubuhnya banyak setannya, maka setan itu akan kepanasan. Setan akan merasa kepanasan sehingga setan akan berusaha semaksimal mungkin menggoda manusia agar manusianya tidak betah di taman-taman surga. Mana ada setan yang masuk surga, ini kepanasan. Nah, setan yang sudah dilaknat oleh Allah, maka kalau memasuki taman surga akan kepanasan dan tidak betah. Akhirnya setan-setan itu menggoda manusia. Dan kalau manusianya merasa kepanasan juga, berarti manusia tersebut sudah dikuasai oleh setan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sekali lagi wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di manapun berada, mari kita ramaikan konten-konten pengajian. Jangan sampai di Indonesia ini sangat memalukan. Ya, hanya 60%, ini 60% orang Indonesia itu belum bisa ngaji. Membaca Al-Quran aja belum bisa, apalagi membaca kitab kuning gundul. Tetapi aneh kalau konten-konten di Indonesia ini yang berbau maksiat, konten-konten maksiat, konten-konten yang hura-hura, permainan-permainan belaka, rame di Indonesia. Tetapi kalau konten pengajian sepi ini, Masya Allah, membahayakan. Mengapa membahayakan? Akan menyebabkan murkanya Allah. Jika Allah murka, maka alam pun ikut murka. Alam ini akan memperingatkan kepada kita. Nah, kalau sudah alam yang memperingatkan kepada kita, maka dengan cara alam. Alam akan memperingatkan caranya sendiri. Contoh misalnya, laut akan mengingatkan manusia dengan cara laut, yaitu dengan cara air. Airnya akan tumpah, buminya akan dengan cara bumi, yaitu dengan gempa bumi. Gunungnya bukan akan menggunakan cara gunung, yaitu dengan meletus. Nah, udaranya, hawanya, iklimnya akan menggunakan cara iklim. Iklimnya, cuacanya akan tidak menentu. Nah, kalau alam yang berikan peringatan kepada manusia, Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itu sekali lagi mari ramaikan konten-konten pengajian dimanapun berada, dimanapun saja, karena konten-konten yang membahas pengajian adalah taman-taman surga. Bisa dinikmati bareng-bareng, rame-rame dimanapun dan kapanpun. Inilah kenikmatan yang sejati di dunia, yaitu kita bisa mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.